Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kembali yang senang, malam hari ini adalah satu momentum pasca Covid tentunya. Salah satu bentuk kemerdekaan seniman itu adalah ketika ia mampu mengekspresikan gagasan idenya di kanvas besar yang disebut dengan panggung. Dan jujur pada malam hari ini saya secara pribadi yang mewakili teman-teman komunitas Surya Bolong, dan masing-masing mungkin ada beberapa person yang mewakili kelompoknya. Seujub-ujub saya di setiap event yang saya ikuti jarang ada yang seperti ini, yang mencoba mengawinkan berbagai ragam teman. Ada violin, ada ukulele, drum, bass, dan lain sebagainya. Ini satu kebanggaan, dan saya tidak tahu nakalnya Pak Dalib. Pak Dalib yang bikin skenario nya. Tapi asik juga sih saya bisa bertemu dengan teman-teman, meruang bersama tentu dengan segala harapan bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Seniman itu adalah berkarya tentunya. Sekiranya kita sepakat bahwa legalitas seorang seniman adalah sebuah karya. Tentu dari karya yang dihasilkan adalah apa yang menjadi bacaan pada lingkungan sehari-hari. Satu repertoire lagu karena ini adalah sifatnya kolaboratif, tentu mungkin pada proses sajiannya tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi Anda, tapi itulah sebuah kolaborasi karena masing-masing memberikan ruang. Dan sedikit saya mau menggambarkan sebelum masuk ke wilayah ini. Insya Allah di bulan 9, mohon maaf Pak Dalib, Pak Ipun, Pak Kabit, Pak Camat, Pak Sekdam, dan Pak Desa, Tengah-Tengah Lobby ini kenapa mesti menjadi sebuah kolaboratif? Satu gagasan besar dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat beserta dengan Bupati Polewali Mandar membuat satu gagasan, dan tidak pernah sama sekali selama perlaksananya Sunday Race di Sulawesi Barat itu mengubah rute perjalanannya menuju Ibu Kota Negara Kalimantan. Di bulan 9 mungkin akan dilayarkan Sunday kurang lebih 34 lebih Sunday untuk mengikuti event tersebut, mulai dari Pelabuhan Silopo sampai berakhir di Balikpapan, tentunya dengan ketangguhan Sunday membelah lautan. Pertanyaannya adalah kenapa mesti ke Ibu Kota Negara? Saya mau sampaikan ke Maladiul Larayana saya akan selalu mengatakan bangga menjadi orang Mandar, karena ternyata orang Mandar menciptakan lagu Tengah-Tengah Lobby itu lahir pada ruang kesadaran yang nyata. Kenapa saya mau bilang bahwa lagu Tengah-Tengah Lobby ini menceritakan tentang lalute. Lalute dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah Kalimantan. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, ini lagu tercipta kurang lebih 200 tahun yang lalu, dan pada era gubernur, penjabat gubernur Sulawesi Barat dan Bapak Bupati Andi Ibrahim Masdar menggagas satu peristiwa Maparoto Pinjang. Ini bukan ujub-ujub kenapa mesti harus Sunday dilayarkan ke IKN, karena ternyata lagu itu sudah menjelaskan bahwa 200 tahun yang lalu sudah ada peristiwa dialektika kebudayaan. Pertanyaannya kemudian dalam lagu itu menjelaskan tentang lobby dan tentang lepa-lepa. Tengah-tengah lobby, kopina yang nakora ipanjaja uduan. Nakoda yang dimaksud di dalam cerita itu dia menjelaskan tentang lobby sebagai sebuah perahu yang besar, sebuah kapal yang besar, dan dia juga menceritakan tentang sampan. Pertanyaannya, kalau kita mau cocok lobby dalam teks narasi pada lagu ini, kalau bisa saya menganalisis bahwa lobby ini bisa saja menjadi sebuah simbolik metafor dengan Gubernur Sulawesi Barat sebagai sebuah demografi, sebagai wilayah administratif pimpinan nahkoda. Sementara untuk lepa-lepa itu bisa saja menjadi Bapak Bupati Polewali Mandar yang menjadi ikonik pada lepa-lepa itu. Ada dua tokoh yang menjadi luar biasa. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, banyak orang yang menyampaikan apa itu Ipanjaja. Ipanjaja itu adalah tokoh nahkoda yang mampu menaklukkan, yang mampu menjadi penakluk
Maka tidak salah lah ketika orang Mandar mengatakan taniai posasi mengawati ini lembong. Itu salah satu falsafah yang kemudian bisa kita dapatkan dari peristiwa ini, bahwa dengan kecepatan dan kegesitan Sande ini menjadi sebuah ikonik bagi seluruh rakyat yang ada di Mandar, bagi masyarakat, sehingga keuletan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Hari ini mesti generasi kita menjadi penakluk apapun yang kita menaklukkan. Selanjutnya adalah Lamban Liwan di Lalute. Ada pertanyaannya kenapa lagu ini diciptakan Lalute? Kenapa dia tidak membahas tentang Palu, tidak membahas Pakumasi, tidak membahas tentang Sumatera, Jawa dan lain sebagainya? Kenapa dia harus memilih Lalute? Kenapa mesti Kalimantan? Lalu nazar apa yang mereka minum nabarotno? Kemudian tanda isadiwa natuana lemai teruloto taketan apa muka dan sebagainya. Allah alam kalau masih ada sambungan dan seterusnya. Tapi apa yang kita mau sampaikan adalah 300 tahun yang lalu kurang lebih lagu ini diciptakan, dan insya Allah akan diwujudkan bahwa Sulawesi Barat akan siap mendukung ibu kota negara Republik Indonesia. Begitu keren. Dia tuh dari lagu ada banget kalau malabi yang nasana dia tuh jari lagu, tapi mulai memang itu orang kita tuh dulu bahwa apakah di Kalimantan suatu waktu bahwa Isawa ibu kota negara itu berada. Cerdas dan menjolokan. Saya sampai merinding, mohon maaf. Saya banyak menganalisa apa sih menjadi kehebatan Mandar. Bahwa lagu ini tidak ada di daerah lain yang menceritakan tentang metaversenya, kemampuan menembus ruang waktu, jarak. Bayangkan orang dulu mampu melipat waktu kurang lebih 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, dan hanya orang Mandar yang mengetahui itu. Karena mau itu Mindolo yang Sanilio, Patu Laudi, Purana, Lembong. Saya kira itu menjadi pengantar untuk luar sana. Teman-teman, ada Pak Samar juga mungkin, ada Dainon, ada saya lupa nama. Ada beberapa teman-teman yang bisa kolab. Kalau bisa kita nyanyi bahwa kita merdekakan hari ini, bahwa apa yang telah menjadi cita-cita insya Allah mudah-mudahan diwujudkan. Dan sekali lagi 3 hari bukan waktu yang pendek untuk kita bisa bersama. Satu kebanggaan, satu kesyukuran bahwa saya di Tinambung bisa menginjakkan kaki. Ternyata Pak Camat luar biasa, Pak Sekcam, Pak Desa, Pak Kepala Sekolah, ternyata tempat ini memang punya keren. Tinggal bagaimana keberlanjutannya untuk menjadikan daerah ini menjadi destinasi yang kedepannya mungkin bisa di-manage, ditata sedemikian rupa untuk lebih banyak mengaktifkan kegiatan-kegiatan visual kesenian di Pantai Ramadan.